Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dakwal. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma di season yang pertama di episode ke-87. Di episode sebelumnya akhirnya Raga Sukma bertemu dengan Raden Tirta dan sekarang sedang ngobrol ataupun sedang ditanyai bagaimanakah kelanjutan ceritanya. Maka kasadayana cara ketan sebagaimana dijelaskan, engkau adalah pemilik pusaka sayap Garuda. Namun bukannya saya tidak percaya, tapi harus dibuktikan bahwa benar kaulah pemilik sayap Garuda tersebut. Demikianlah yang dikatakan oleh Raden Tirta kepada Raga Sukma. Kemudian Jaka Suma menjawab perkataan Raden Tirta tersebut. Begini Raden, tentu yang Raden sampaikan itu sangat beralasan dan sangat masuk akal. Dan sekarang silahkan Raga Sukma, perlihatkan pusaka yang kemarin kau tunjukkan kepadaku. Kemudian dengan tidak berbasa-basi lagi, Raga Sukma mengeluarkan pusaka sayap Garuda yang selama ini memang dia miliki dan dia pegang. Diletakkan dan diperlihatkanlah dua senjata yang disebut sepasang pusaka sayap Garuda. Melihat kedua pusaka tersebut, Raden Tirta kemudian memandang kepada Ki Jaka Suma sambil berkata, memang Kang Jaka ini benar-benar mirip dan juga perlu dibuktikan lagi. Karena pada waktu itu disampaikan pula oleh Kang Jaka, tidak sembarangan orang bisa membawa dan mengangkat, bahkan mengangkatnya pun akan merasa kesulitan. Bolehkah saya untuk membuktikannya? Oh, tentu silakan Raden, diangkat saja. Kemarin itu saya dan juga Mang Sanca mencoba mengangkatnya. Kesulitan hanya sekedar mengangkatkannya saja, apalagi sampai membawanya ataupun memegangnya. Baiklah, kalau begitu saya akan mencoba untuk mengangkatnya. Saya mohon izin Raga untuk mengangkat pusaka ini. Maka Kang, silakan. Kemudian setelah meminta izin kepada Raga Sukma dan meminta widi juga ataupun izin pula kepada Jaka Suma, Raden Tirta pun ingin meyakinkan dirinya bahwa pusaka tersebut adalah benar-benar asli. Diusap-usapnya terlebih dahulu pusaka tersebut, lalu dicobanya untuk diangkat, walaupun hanya sebesar pisau dan ukurannya tidak terlalu besar. Pusaka tersebut terasa sangat sulit diangkat, bahkan hanya apalagi mengangkatnya. Untuk menggerakkannya saja tidak mudah untuk Raden Tirta. Sedangkan dia saksikan sendiri bahwa semudah seperti memegang suatu senjata yang ringan saja bagi Raga Sukma untuk mengangkat, memindahkan, bahkan membawanya sekalipun. Luar biasa memang. Ini senjata dan pusaka, namanya juga pusaka. Tidak semua orang bisa memiliki dan menguasainya. Tentunya banyak rahasia di dalam pusaka ini. Ya, kalau demikian Kang Jaka dan juga Raga Sukma, saya percaya, dan sebenarnya saya juga percaya atas dasar yang disampaikan oleh Kang Jaka. Hanya saja saya ingin meyakinkan bahwa ini benar-benar pusaka yang selama ini kami bawa, kami cari. Kami ingin membuktikan bagaimana kehebatan dan istilahnya kekuatan pusaka ini. Lalu sekarang apakah kamu telah mencoba menggunakan pusaka ini, Raga?
Terus terang saya belum menggunakan pusaka ini, bahkan saya juga mungkin tidak pernah menggunakannya. Memperlihatkannya pun hanya kepada Kang Jaka, kemarin itu dengan Kang Sanca, dan juga sekarang dengan Kang Raden Tirta. Ya sudah, kalau begitu terima kasih atas penjelasannya. Jadi begini Kang Raga, mau tidak mau berita tentang pusaka sayap Garuda ini sudah tersebar ke seluruh para kesatria dan juga para jawara. Dan tentunya orang yang memegang pusaka ini akan menjadi incaran, bukan untuk dihilangkan jiwanya ataupun dipateni, tapi pasti untuk dipengaruhi dan untuk dimanfaatkan kekuatan pusaka ini oleh orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab. Yang disampaikan Tuan Guru Kang Jaka waktu-waktu dulu tersebut, saya rasa bukan hanya fisiknya atau bentuknya saja pusaka ini diserahkan, tapi orang yang memilikinya pun harus kita jaga. Jangan sampai berada dalam pengaruh orang-orang yang salah. Ya benar, itu pun sudah saya pikirkan. Kalau begitu, urusan masalah Kang Jaka untuk dengan Raga Sukma ini, masalah pusaka, saya selahkan saja kepada Kang Jaka. Karena selama ini pun yang banyak sekali atau lama sekali melindungi, memegang, diamanahkan untuk menjaga pusaka ini adalah Kang Jaka Sukma. Dan seperti yang Kang Jaka sudah tahu juga, banyak hal kenegaraan dan juga tugas-tugas saya, apalagi ini berhubungan sekarang tentang politik yang dijalankan oleh luar negara kita, yang seolah-olah ingin memecah belah, baik itu antara persatuan suatu negara kita yang bersaudara dengan negara-negara tetangga, bahkan juga di antara masyarakat kita. Dan tentunya Kang Jaka juga sudah tahu hal ini. Oleh karena itu, saya akan sangat senang sekali kalau bisa membantu Kang Jaka. Jadi urusan pusaka saya serahkan kepada Kang Jaka dengan segala kesulitan ataupun perlindungan yang diperlukan. Kang Jaka sudah paham benar bagaimana cara melaksanakannya. Dan Kang Jaka juga tahu banyak sekali urusan yang perlu Kang Jaka bantu yang saya kerjakan ini. Dan tentunya saya pun akan bertugas sesuai dengan posisi kita masing-masing. Oh iya, saya paham, Raden. Jadi singkatnya seperti ini, Raga. Kamu otomatis sebagai pembawa pusaka ini. Jadi saya harap kamu bisa berada dalam situasi dan posisi yang memberikan keadilan untuk seluruh negara, untuk seluruh masyarakat, bukan hanya di Nusantara, tapi juga seluruh jagat raya ini. Karena sayap Garuda adalah bukan hanya sekedar pusaka, bukan hanya sekedar senjata, tapi suatu nilai luhur dan agung yang tentunya sebagai simbol pemersatu seluruh manusia di seluruh marcapada ini. Walaupun kamu sendiri belum tahu bagaimana sehebat apa kekuatan pusaka tersebut, tapi dalam hal ini, sebagaimana yang disampaikan juga oleh Kang Jaka Sukma, ikhtiar dohir, usaha fisik dalam menjalankan kesejahteraan di seluruh masyarakat itu yang paling penting. Nah, tugas itu di bidang politik, pemerintahan, keamanan itu yang akan kami lakukan. Saya, Kang Jaladri, dan juga reng-rengan kami. Untuk masalah fisik ataupun pusaka ini, saya serahkan kepada engkau Raga Sukma dan juga Kang Jaka Sukma. Karena banyak hal yang harus saya lakukan, Kang Jaka.
Dan seperti tadi dijelaskan oleh saya juga, silakan untuk pusaka ini saya serahkan kepada Kang Jaka. Saya mohon maaf, cepat-cepat ini akan langsung melanjutkan tugas saya. Jadi tidak akan bisa lama-lama. Oh ya, tadi memang Raden sudah menyampaikannya. Raden hanya ingin bertemu dengan Raga dan ingin membuktikannya. Selanjutnya, Raden akan langsung melaksanakan kegiatan ataupun tugas yang memang sudah direncanakan. Kalau begitu, memang istilah nama sudah paham semuanya. Jadi saya akan berangkat bersama pasukan yang lainnya untuk menjalankan tugasnya. Ya, Raga, silahkan kamu musyawarah saja dengan Kang Jaka. Banyak bertanya dan istilahnya lindungilah pusaka ini. Bukan hanya fisiknya sekali lagi, tapi makna dari pusaka ini. Selanjutnya, setelah dianggap cukup untuk memberikan pengarahan kepada Kang Jaka Suma, walaupun Raden Tirta ini masih muda, lebih muda daripada Jaka Suma, namun telah memiliki tugas dan wewenang karena memang dia seorang Raden ataupun pangeran dari Pandu Nagara, kerajaan Pandu Nagara. Dan tentu saja itu pun sangat dihormati dan sangat dicamkan ataupun sangat dihargai oleh Jaka Suma. Singkat cerita, Raden Tirta segera meninggalkan kampung Bojong Salak untuk selanjutnya dia melanjutkan melaksanakan tugas-tugasnya. Sementara itu, setelah ditinggalkannya oleh Raden Tirta, Jaka Suma dan juga Raga Sukma melanjutkan musyawarah untuk merencanakan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Kemudian diajaklah Raga Sukma oleh Jaka Suma untuk kembali duduk di balai desa ataupun di teras rumah itu, menemui Mang Sanca dan orang-orang di sekitar yang masih ada di tempat itu. Kemudian terdengarlah Jaka Suma berkata sambil dia berduduk, "Kang Sanca, jadi berapa orang lagi yang masih tinggal di Bojong Salak ini di antara pasukan kita?" Ini ada Mang Balaga ini, kemudian Mang Kucai, saya, Kang Jaka, dan juga Raga Sukma. Oh, jadi ada berapa orang ya? Saya, Raga Sukma 2, Kang Sanca 3, kemudian Kang Kucai 4, dan tadi siapa? Kang Balaga. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya, semuanya ada di sini ya? Iya. Kang Sanca, tugas utama kita adalah melindungi Raga Sukma ini. Jangan sampai berada di pihak musuh. Saya yakin pada dasarnya Raga Sukma ini memiliki kejujuran dan kepedulian sebagai manusia dan memiliki rasa kemanusiaan. Emang kelihatan dari apanya, Kang? Begini, kalau saya mau bertanya tapi harus dijawab. Apa yang disebut dengan manusia? Manusia ya ini, Kang. Manusia mah. Coba mana? Ini. Kamu menunjuk hidung, itu mah hidung. Ini kamu menunjuk dada, itu mah dada. Jadi manusia teh yang mana? Oh, yang ini ya. Pokoknya manusia itu dari ujung rambut sampai dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya, dari sisinya, dari pinggirnya sampai ke jari-jari dan seterusnya. Pokoknya manusia ini utuh. Itu mah tubuh manusia. Jadi manusianya yang mana, Kang? Ada kirata yang menyatakan manusia itu singkatan dari mana nusia.
mana itu yang mana nusia teh yang kamu miliki. Artinya boleh dibilang mana manusia itu apa yang kamu miliki, apa yang kita miliki. Apa tuh Kang, saya mah dijelaskan saja jadi bingung Kang. Dalam artinya mana manusia dari berbagai resi ataupun guru, dari berbagai kebudayaan, dikatakan, dimaknai berbeda-beda, namun intinya sama walaupun dengan bahasa yang berbeda. Yang saya dalami, yang saya pahami, manusia itu seolah-olah mencari jawaban atas karya apa yang telah kita lakukan. Karya apa yang telah kita lakukan, prestasi apa yang telah kita raih, jasa apa yang sudah kita tinggalkan kepada satu diri kita sendiri. Prestasi apa yang sudah kita lakukan untuk diri kita sendiri. Kita makan, apakah masih diberi makan oleh orang lain? Ataukah sudah bisa mandiri? Kita menjaga kebersihan, apakah sudah merawat diri? Atau masih harus diingatkan oleh orang lain? Itu yang pertama. Yang kedua, jasa kepada orang lain. Yang kedua ini tidak akan bisa terlaksana kalau yang pertama belum selesai. Artinya kita memberikan manfaat kepada orang lain. Apakah itu dalam bentuk perilaku yang bisa menguntungkan orang lain, misalnya seperti tuan saudagar yang bisa mendermakan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan, atau dalam bentuk tenaga sama menguntungkan orang lain, atau memang tidak ada tapi kita tidak memberikan masalah kepada orang lain, itu pun sudah termasuk jasa ataupun kebaikan diri kita, jiwa kita, manusia kita dengan manusia yang lainnya. Boleh dibilang interaksi dengan sesama manusia. Aduh, mohon maaf Kang, kalau yang dimaksud dengan tarasi itu kan untuk nyambal, bukan tarasi untuk sesama manusia. Kamu mah ada-ada saja, Mang Kucai. Memang itu mah tarasi, tapi tarasi mah termasuk makanan tradisional yang dicampurkan dengan sambal dan lain sebagainya. Itu namanya tarasi. Ini mah interaksi. Oh, kirain sama artinya dengan yang selalu kita makan itu setiap pagi. Yang bahkan kalau Mang Balaga sudah makan banyak gorengan, sudah makan banyak buah-buahan, belum terasa kenyang. Itu mah nasi sangu. Ada-ada saja ini mah. Lanjut sajalah Jakalah. Ini mah Kang Kucai. Tunggu dulu. Yang saya pikirkan mah nasi itu yang biasa untuk mengirimkan pesan melalui surat gitu, diterbangkan itu. Itu mah Japati. Nah, jadi jauh seperti itu karena Japati. Kan tadi katanya Japati untuk makan itu. Aduh. Nanti kalau yang bertanya seperti itu mah ini sedang serius ini. Kang Jaka ini, kamu ngobrolnya nanti aja yang seperti itu mah. Maaf atuh ya Kang. Silakan dilanjutkan Kang. Ya intinya Kang Kucai, interaksi itu adalah hubungan kita manusia dengan manusia. Tadi saya jelaskan jasa ataupun amal baik yang harus kita lakukan. Pertama untuk diri sendiri, diri kita untuk diri kita sendiri. Kedua, diri kita sendiri dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain. Wah iya, selanjutnya apa lagi? Tapi saya gak apa-apa mendengarkan ini sama Mang Balaga. Ya tidak apa-apa. Nah ini mah nilai. Karena yang diuji adalah rasa manusia kita. Baiklah, yang ketiga adalah
jasa manusiawi kita, jasa yang bisa kita lakukan, prestasi kita. Tunggu itu Palasari bu teh apa? Aduh, prestasi itu apa, Kang? Prestasi itu adalah ikhtiar kita, usaha kita yang bisa bermanfaat. Nah, itu prestasi, hasil dari jerih payah kita. Banyak nanti prestasi teh. Contoh prestasi itu apa, Kang? Prestasi itu misalnya Kang Kucai nih. Kang Kucai teh ingin membuat rumah. Nah, jadilah rumah, maka bentuk prestasi dari usaha Kang Kucai adalah rumah tersebut. Kemudian Kang Kucai ingin berusaha mendapatkan harta yang banyak. Nah, prestasinya itu adalah harta yang banyak. Seorang pelajar ingin memiliki ilmu yang banyak, maka prestasinya adalah ilmu yang banyaknya, bukan nilainya. Oh iya benar, ada palainya. Ada orang pelajar yang pengen nilai saja ketika belajar, asal dianggap kapur barus, asal dianggap lulus saja oleh para oleh guru, maksudnya oleh tarasi, jadi tarasi, oleh resinya, oleh cau, pakai cau, wikunya maksudnya, oleh yang mengajarlahnya, intinya suka payah dianggap lulus saja. Jadi dia pengen nilainya saja, pengen statusnya saja menjadi lulus sebagai seorang santri, pelajar ataupun murid guru tersebut. Itu baik tidak, Kang? Nah, itu dia Kang Kucai. Yang dimaksud prestasi itu adalah sesuatu yang kita raih, yang kita nilai sesuai dengan kualitas ataupun keinginan yang sebenarnya. Bukan masalah hanya dilihat oleh orang lain atau dianggap, diklaim. Ada lagi itu klaim itu apa, Kang? Ya. Diklaim itu yang kita anggap, yang kita pikir, yang kita akui, itu diklaim oleh kita, yang diaku oleh kita. Misalnya kita mengaku sebagai umat beragama, tapi tidak melaksanakan perintah agama. Kita hanya mengaku saja, tapi prestasinya tidak ada. Ya, itu aku-akuan sendiri atau klaim-klaim kita sendiri. Atau misalnya kita menganggap diri kita sebagai seorang saudagar, kita sombong, kita congkak misalnya, atau menganggap diri kita sebagai seorang yang pintar, itu klaim kita. Padahal yang dimaksud dengan kepintaran adalah, kecerdasan adalah ilmu yang kita miliki, bukan masalah kita mengakuinya saja, mengucapkan, menyampaikannya saja kepada orang lain, tapi memang kita dalam diri kita pun memang sebenar-benarnya memiliki hal tersebut. Tapi dalam urusan hal ilmu ini, orang-orang terkadang tidak bisa kita lihat apakah dia berilmu atau tidak. Tapi yang sifatnya fisik seperti tadi, kita mengaku bahwa ada sebuah rumah, itu adalah rumah saya, rumah kita misalnya, rumah milik kita. Tapi ternyata itu adalah rumah milik orang lain. Berarti itu hanya kita mengaku saja. Intinya, yang dimaksud dengan prestasi adalah sesuatu yang benar-benar yang kita pernah raih, yang benar-benar kita raih, yang benar-benar kita usahakan. Kualitasnya ada di dalamnya. Sebenarnya mah saja eta teh naon kualitas teh saja. Disampaikan saja kepada Kang Jaka. Malu tadi nanya lumus. Nanya saja saya. Ini cina, itu kualitas itu apa? Jangan malu-malu kalau mau bertanya mah, Kang Kucai gak apa-apa. Dalam hal seperti ini mah diceritakan. Ya, kualitas itu adalah
keadaan kita ya yang sedang Jaka pahamilah keadaan kita yang sebenarnya. Nah, keadaan kita yang sebenarnya itu bisa dalam keadaan positif, misalnya baik, berarti kita seseorang yang baik misalnya. Atau kualitas kita kualitas buruk, kita seseorang yang buruk. Jadi kualitas itu adalah keadaan sebenarnya yang kita miliki. Ada juga kualitas barang, misalnya besi ini, logam ini apakah benar-benar kuat atau tidak. Kalau kuat, berarti kualitasnya baik. Kalau ternyata logam tapi kualitasnya rendah, nah mudah misalnya patah kalau dibuat golok, nah itu berarti logamnya kualitasnya rendah. Seperti itu Kang Kucai. Jadi kualitas teh yang gitu ya, pokoknya mengerenan ya. Kalau tenaga mah kemampuan gitu ya. Kalau domba mah berarti diukur dari dagingnya. Kalau harta mah diukur dari banyaknya, seperti itu ya. Bukan juga dari banyaknya, tapi juga dari nilainya. Gitu. Ya seperti itulah. Saya gak bisa menjelaskan kalau gitu mah, tapi ya memang itu kualitas mah kualitas ya. Ya udah kalau begitu mah saya lanjutkan dulu ya Kang. Untuk masalah tadi manusia. Iya ya, kenapa jadi saya banyak menempa ya, banyak menempas, tapi gak apa-apa ya Kang. Saya kan pengen istilah nama tahu juga yang dibicarakan oleh akang-akang ini. Iya gak apa-apa Kang. Nah, satu lagi, prestasi ataupun kualitas yang perlu kita lakukan adalah kualitas secara universal. Ini mohon maaf, jangan dulu ditanya universal itu apa. Universal itu keseluruhan, nilai. Kalau dalam agama yang memiliki nilai itu adalah Tuhan. Tuhan yang memiliki agama, maka cara pandangnya adalah nilai itu baik atau buruk. Secara universal atau keseluruhan berarti Tuhan yang menilai. Kalau dalam segi agama. Kalau segi negara berarti undang-undang atau hukum. Kalau dalam segi kemanusiaan, berarti rasa manusianya itu yang menjadi nilai tolak ukurnya. Jadi nilai ini adalah masalah sesuatu yang relatif sesuai dengan sisi mana yang bisa dilihat. Namun kata nilai ini akan ada lagi cabangnya. Pertama, saya singkat saja, nilai baik atau buruk. Kita dalam satu sisi saja, karena kalau tidak disebut baik berarti buruk, kalau tidak disebut buruk misalnya tidak baik. Nilai yang dimaksud yang pertama secara keumuman, yang kedua secara pemikiran, yang ketiga balik lagi kalau bagi yang mempercayai agama secara agama. Sebenarnya kalau dijelaskan seperti ini mah sepertinya akan belum mengerti. Jaka nih raganya. Jadi singkat sajalah. Takutnya dia belum paham benar. Oh ya, yang penting mah kita langsung berhubungan dengan pusaka sayap Garuda saja ya, Emang Sanca. Ya gitu maksudnya. Begini, Raga. Sayap Garuda adalah sebuah simbol kebersamaan, simbol persatuan, simbol kemanusiaan, simbol rasa kemanusiaan yang menyeluruh tanpa membeda-bedakan. Walaupun berbeda, dari perbedaan harus tetap satu, seperti tubuh, seperti sistem, dan lain sebagainya. Nah, dari syarat ini yang saya pahami, kamu telah memiliki jiwa pemilik ataupun yang diberikan amanah sebagai seseorang yang memiliki pusaka sayap Garuda. Intinya seperti itu. Kalau begitu, kalau ada orang yang memiliki sifat seperti itu bisa saja. Dalam hal ini bagaimana nanti sayap Garudanya? Apakah dia mau memilih kamu atau memilih orang lain? Jadi boleh dibilang sayap Garuda ini, pusaka ini berada sekarang pada diri kamu, ingin berada diri kamu. Kamu berada dalam posisi
dalam keadaan sesuai yang diinginkan oleh sayap Garuda tersebut. Jadi boleh dibilang sayap Garuda itu seperti prestasi ya yang tadi disampaikan. Nah, kalau bisa dibilang seperti itu. Bagaimanakah? Waktunya sudah habis. Bagaimana nih kelanjutan ceritanya? Nah, ini namanya juga dongeng. Ada yang menyatakan dongeng itu danghyang. Waduh, kalau danghyang itu suatu pesan yang diramu dalam sebuah cerita. Nah, Kang Dagol hanya membacakan saja gitu ya dalam suatu cerita yang mudah-mudahan bisa menghibur kepada teman-teman ataupun saudara-saudara yang menyaksikan ataupun mendengarkan dongeng Kang Dagol ini. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Like, comment, subscribe, dan share-nya di atasku Kang Dagol. Semoga kita segera bertemu lagi. Wilujeng patepang deui. Permio.